wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan pada masa-masa seperti ini masih masa pandemi ya, masih masa pandemi dan masih ada PPKM. Nah tentunya mari kita berdoa bersama semoga pandemi ini bisa cepat selesai dan tentunya kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas itu dengan kondisi baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, kita akan membahas tentang permainan bola besar, yaitu permainan sepak bola. Nah, inti dari pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknik dari permainan sepak bola itu sendiri, yaitu ada teknik menendang dan ada teknik menggiring bola. Tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini yaitu yang pertama, setelah pembelajaran materi sepak bola, peserta didik diharapkan mampu menganalisa, mengoreksi, dan menyimpulkan gerakan teknik menendang dan menggiring bola dengan baik dan benar. Nah, kemudian tujuan yang kedua, setelah pembelajaran materi sepak bola, peserta didik diharapkan mampu melakukan teknik menendang dan menggiring bola dengan baik dan benar tentunya. Nah, kemudian yang pertama itu kita akan bahas tentang teknik menendang bola pada permainan sepak bola. Nah, sebelum kita memaparkan tentang teknik-teknik menendang dalam permainan sepak bola, nah kita harus tahu dulu definisi dari menendang bola pada permainan sepak bola itu apa. Nah, jadi definisinya menendang bola adalah gerakan mendorong bola dengan menggunakan power dengan maksud ingin memindahkan bola dari tempat awal ke tempat yang lain ataupun ke sasaran yang ingin dituju. Kemudian kaki atau bagian kaki yang digunakan untuk menendang bola dalam permainan sepak bola itu umumnya ada yang menggunakan kaki bagian dalam, menggunakan kaki bagian luar, kemudian ada yang menggunakan punggung kaki. Nah, menendang bola sendiri itu memiliki maksud dan tujuan, yaitu ada juga menendang untuk melakukan syuting ke gawang. Nah, ini tujuannya untuk mencetak gol tentunya. Kemudian yang kedua untuk mengoper kepada teman, jadinya saling passing ke teman. Biasanya passing itu sangat penting dalam suatu pertandingan sepak bola. Kemudian yang ketiga itu untuk membuang bola pada saat kita melakukan defense ataupun bertahan. Nah, biasanya di area bertahan dan di situ masih banyak musuh yang sedang menyerang. Nah, agar lebih aman maka back itu biasanya akan membuang bola sehingga bola itu bisa out maupun nantinya musuh itu mendapatkan throw in maupun mendapatkan sepak pojok bisa saja. Yang penting terjadinya kerumunan itu bisa dikendalikan lagi. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang teknik menendang bola dengan kaki bagian dalam. Nah, langkah-langkahnya yaitu berdiri dengan kondisi tubuh siap. Kemudian yang kedua, posisi kaki digunakan penumpu berada di samping bola dan posisinya tidak terlalu jauh. Jadi, misalkan kita di sini akan menendang bola menggunakan kaki kanan kita. Nah, maka kaki kiri kita itu disebut sebagai penumpu badan. Nah, kaki kiri kita diletakkan di samping bola dan tidak terlalu jauh dari bola. Kemudian badan agak condong ke depan dan posisi tangan di samping badan dengan posisi bebas. Nah, agar lebih seimbang, selanjutnya lutut kaki kiri kita sebagai kaki penumpu itu sedikit ditekuk. Jadi sedikit diturunkan. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan keseimbangan tubuh kita. Jadi keseimbangan tubuh kita itu bisa terjaga dengan baik seperti itu. Nah, kemudian kaki penyepak ataupun kaki penendang berada posisi lurus
sedikit ke belakang. Nah, posisi kaki bagian dalam mengarah ke depan. Jadinya karena kita akan menggunakan kaki kanan kita, nah kaki kanan kita ditarik ke belakang. Kemudian karena kita menendang dengan kaki kanan bagian dalam, maka pergelangan kaki kita itu diputar keluar sehingga kaki bagian dalam itu menghadap ke depan ataupun menghadap ke bola. Selanjutnya, setelah posisi badan dan kaki siap, maka kaki yang digunakan untuk menendang bola diayunkan dari arah belakang ke arah depan, tepatnya ke arah di mana bola itu berada. Nah, konsentrasikan pada arah gerakan kaki dari belakang ke depan, pastikan bola bersentuhan dengan kaki bagian dalam. Nah, jadinya karena ini menendang menggunakan kaki bagian dalam, maka pastikan saat bola itu terkena ayunan kaki, nah perkenaan antara ayunan kaki kita dengan bola itu pada bagian kaki bagian dalam, karena ini menendang menggunakan kaki bagian dalam. Selanjutnya, teknik menendang bola dengan kaki bagian luar. Oh iya, tadi saat kita menjelaskan tentang teknik menendang menggunakan kaki bagian dalam, itu biasanya digunakan untuk mengoper kepada teman kita dan masih dalam jarak dekat, tentunya tidak terlalu jauh. Kemudian selanjutnya itu ada teknik menendang bola dengan kaki bagian luar. Nah, sikap awalnya itu sama, berdiri dengan posisi tubuh siap. Kemudian posisi kaki penumpu berada tidak terlalu jauh dari bola yang akan ditendang dengan diikuti menekukkan lutut kaki. Nah, ini misalkan kita di sini akan menendang menggunakan kaki kanan bagian luar, nah, maka kaki kiri kita itu sebagai tumpuan. Nah, tentunya kaki kiri kita itu diletakkan tidak jauh dari bola dan lututnya sedikit ditekuk untuk menjaga keseimbangan. Kemudian badan agak dicondongkan ke depan sehingga posisi badan siap untuk melakukan tendangan. Kaki yang akan digunakan untuk menendang ditarik ke belakang, hampir sama sebenarnya seperti tadi teknik menendang menggunakan kaki bagian dalam, ya urutannya hampir sama. Kemudian bila posisi sudah siap untuk menendang bola, maka kaki yang digunakan untuk menendang digerakkan ke depan ke arah bola. Jadi setelah kaki kanan kita itu ditarik ke belakang, nah saat kita akan menendang bola, maka kaki kanan kita diayunkan ke depan ke arah bola. Sebelum kaki menyentuh bola, maka pergelangan kaki digerakkan ke dalam sehingga bagian luar kaki bisa mengenai bola yang akan ditendang. Kalau tadi menendang bola menggunakan kaki bagian dalam itu kan pergelangan kaki diputar keluar agar kaki bagian dalam kita menghadap ke depan ataupun menghadap ke bola. Kalau ini sebaliknya, jadi karena ini menendang menggunakan kaki bagian luar, maka pergelangan kaki kita itu diputar ke dalam sehingga kaki bagian luar kita itu arahnya itu ke arah bola, sehingga nanti bersentuhan antara saat tendangan itu bola bersentuhan dengan kaki bagian luar kita. Nah, di bawah itu ada memutarkan pergelangan kaki ke arah luar harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Nah, jadinya ketika setelah kita melakukan tendangan, nah ada gerakan follow through, yaitu setelah bola itu terkena pada kaki bagian luar kita, nah bolanya kan otomatis terdorong. Kemudian kaki kita harus segera dibalikkan agar nantinya saat menapak ke tanah itu sudah dalam kondisi siap dan tidak terjadinya cedera seperti itu. Jadinya sebagai keamanan. Selanjutnya, teknik menendang bola dengan menggunakan punggung kaki. Langkah pertama itu sama, berdiri dalam kondisi tubuh siap. Kemudian kaki tumpu diletakkan di samping bola dengan ujung kaki menghadap ke sasaran. Nah, jadinya kita akan menendang menggunakan kaki kanan, maka kaki kiri kita sebagai tumpuan sama. Nah, itu diletakkan di samping bola.
Kemudian tarik kaki untuk menendang ke belakang, diikuti tubuh condong ke depan. Jadi karena kita akan menendang menggunakan kaki kanan, maka kaki kanan kita ditarik ke belakang, diikuti dengan tubuh yang condong ke depan untuk menjaga keseimbangan. Nah, kemudian ayunkan kaki ke depan sehingga mengenai bola, dan perkenaan kaki pada bola tepat pada punggung kaki penuh dan tepat pada tengah-tengah bola. Daripada saat mengenai bola pergelangan kaki ditegangkan. Nah, jadinya saat kita melakukan tendangan itu kaki kanan kita diayunkan dari belakang ke depan. Kemudian saat kaki kita akan menyentuh bola, pergelangan kaki kita itu ditegangkan. Tujuannya untuk apa? Untuk memperkuat power yang disalurkan dari kaki kita ke bola. Nah, jadi pergelangan kaki kita dikuatkan, kemudian pastikan bola itu tersentuh ataupun terdorong oleh punggung kaki kita. Seperti itu. Kemudian gerakan lanjutan dari teknik ini yaitu gerakan lanjut kaki tendang diarahkan dan diangkat ke sasaran. Jadi setelah menendang, gerakan follow through-nya kaki kita mengarah ke arah bola, jadinya ikut diangkat seperti itu. Nah, itu ada teknik-teknik menendang dalam permainan sepak bola. Itu ada teknik menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, teknik menendang bola menggunakan kaki bagian luar, kemudian yang terakhir ini ada teknik menendang bola menggunakan punggung kaki. Nah, setelah kalian tadi mendengarkan ataupun menyimak ataupun mencermati penjelasan dari saya, nah silakan kalian, di sini ada 3 soal yang mudah, silakan kalian kerjakan. Nanti ada lembar jawabnya sendiri. Materi selanjutnya yaitu berkaitan dengan teknik menggiring bola ataupun teknik mendribel bola pada permainan sepak bola. Nah, sebelum kita mempelajari ataupun membahas tentang bagaimana sih cara melakukan teknik menggiring bola pada permainan sepak bola, nah sebelum itu kita harus tahu definisinya terlebih dahulu. Jadi keterampilan gerak menggiring bola adalah gerakan menendang putus-putus ataupun secara pelan. Gunanya untuk apa? Untuk memindahkan bola dan memindahkan posisi pemain itu secara bersamaan. Kemudian bagian kaki yang digunakan untuk menggiring bola itu sama dengan kaki yang digunakan untuk menendang pada permainan sepak bola itu sendiri, seperti tadi yang sudah dipaparkan. Jadi yang pertama itu menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam, kemudian menggiring bola menggunakan kaki bagian luar, kemudian menggiring bola menggunakan punggung kaki. Nah, tujuan dari menggiring bola ataupun mendribel bola itu ada yang pertama mendekatkan jarak ke arah sasaran. Biasanya itu kalau misal kita sedang menyerang dan kemudian depan kita itu sudah tidak ada musuh dan ternyata jaraknya masih jauh dengan gawang, maka kita harus menggiring ataupun mendekatkan bola itu sedekat mungkin dengan gawang sehingga memudahkan kita untuk melakukan shooting. Kemudian untuk melewati lawan, nah hal ini apabila saat kita di dalam pertandingan dan kita dijaga oleh pemain musuh berada di depan kita persis, maka kita harus melewati musuh itu dengan cara menggiring bola juga bisa. Kemudian yang terakhir untuk menghambat permainan. Jadi misalkan kita sudah unggul dan sudah di menit-menit akhir pertandingan, nah untuk mengulur waktu biasanya pemain itu akan menggiring bola itu dengan santai sehingga nanti waktu bisa tetap berjalan dan segera habis dan kemenangan bisa dipegang. Nah, yang pertama itu ada menggiring bola dengan kaki bagian luar. Nah, kita bisa lihat gambarnya, itu gambar kartun di sampingnya itu juga ada contohnya. Nah, langkah awalnya yaitu sikap awal berdiri dengan kedua kaki agak dibuka di dekat bola.
Kemudian kaki yang menyentuh bola agak ke depan. Kaki yang menyentuh bola mendorong perlahan ke depan. Gerakan diikuti dengan kontrol bola sehingga bola tidak jauh dari kaki. Nah, di sini kita bisa lihat sikap awal berdiri dengan kedua kaki agak dibuka. Jadi sikap awalnya itu harus dalam kondisi siap tubuh kita. Kemudian kaki sedikit dibuka. Kemudian misalnya kita akan menggiring bola hanya sebagai contoh menggunakan kaki kanan terus dan menggunakan kaki kanan bagian luar. Nah, maka kaki kanan kita sedikit dikedepankan dan pastikan bola itu terkena pada kaki bagian luar kita. Jadi sentuhan antara kaki dengan bola itu berada di kaki bagian luar. Nah, bola itu sedikit didorong ke depan, kemudian sambil kita ikuti dan gerakan ini terus diulang seperti itu. Kemudian untuk kedua tangan tetap di samping. Nah, biasanya gaya menggiring itu memiliki beda-beda setiap orangnya. Ada yang tangannya mengayun, yang di samping, ada juga yang sedikit membuka, itu ada. Kemudian pandangan melihat ke arah depan. Jadinya saat kita melakukan dribbling bola ataupun menggiring bola, mata kita itu tidak tertuju ke bawah, tidak tertuju ke bola itu tidak. Jadinya kita tertuju ke depan. Jadinya kita tahu, oh ada musuh di sini, nggak ada musuh di sini ya. Jadinya kita tahu. Selanjutnya menggiring dengan kaki bagian dalam. Nah, sikap awalnya harus berdiri, kemudian kondisi tubuh itu siap. Nah, kemudian salah satu kaki berada di depan bola ataupun di dekat bola. Kemudian kaki bagian dalam berhadapan dengan bola. Jadi pergelangan kaki kita, misalkan kita menggiring bola menggunakan kaki kanan bagian dalam, maka kaki kanan kita itu diajukan, kemudian pergelangan kakinya diputar keluar sehingga kaki bagian dalam itu bisa bersentuhan dengan bola nantinya. Kemudian gerakan mendorong bola atau perkenaan bola perlahan dengan prinsip bola tidak jauh dari kaki. Nah, kemudian menggiring bola ke depan. Jadinya pastikan bola itu didorong menggunakan kaki bagian dalam kita. Kemudian didorongnya tidak terlalu jauh. Hal itu tujuannya untuk apa? Agar bola itu tetap dalam penguasaan. Nah, biasanya menggunakan kaki bagian dalam ini untuk dalam kondisi rileks, menggiring bola dalam kondisi rileks seperti itu. Kedua tangan dibuka ke samping sama, kemudian pandangan mata kita itu ke arah depan, bukan ke arah bola ya. Jadi setiap menggiring bola itu jangan sampai mata kita hanya tertuju ke arah bola saja. Kalau ke arah bola terus, nantinya kita tidak akan tahu, oh ada musuh di sini, kita harus apa, malah nantinya bolanya itu akan mudah untuk direbut oleh pemain musuh. Nah, kemudian yang terakhir itu ada menggiring bola menggunakan punggung kaki. Nah, biasanya menggunakan punggung kaki ini digunakan untuk melewati lawan maupun digunakan untuk melakukan speed ataupun kecepatan ataupun sprint. Nah, jadinya bolanya didorong, lari, seperti itu. Kemudian yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu sikap awal berdiri dengan kedua kaki agak dibuka, kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Nah, jadinya di sini kita akan mendorong bola ataupun kita akan menggiring bola menggunakan kaki kanan kita. Nah, kemudian bagian kaki ditekuk ke bawah, perkenaan kaki dengan bola dilanjutkan dengan gerakan mendorong bola secara perlahan. Jadinya kaki kanan kita itu bagian pergelangannya itu agak ditarik ke bawah sehingga punggung kaki kita itu menghadap ke arah bola. Nah, kemudian setelah itu pastikan perkenaan bola dengan kaki itu pada bagian punggung kaki kita. Nah, selanjutnya bola itu didorong dan pastikan bola itu tidak didorong terlalu jauh agar masih dalam penguasaan kita dan musuh itu tidak mudah untuk merebut bola. Kemudian
kedua tangan dibuka agak lemes, dibuka di samping, kemudian pandangan kita itu tidak ke arah bola tetapi ke arah depan. Jadi kita tahu ini lowong, ini kita harus apa, jadi kita tahu seperti itu. Nah, ini ada soal, silahkan kalian kerjakan, hanya dua soal saja. Jadi kalau kita runtut tadi di teknik menendang itu ada 3 soal, di sini ada 2 soal, jadi ada 5 soal. Nah, sebagai ulasan silahkan kalian kerjakan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, semoga ilmu yang kita pelajari bersama bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, tentunya setelah ini kita tetap menjaga kondisi tubuh kita, apalagi masih dalam pandemi, kita harus tetap menjaga protokol kesehatannya. Ketika kita ingin berkeluar rumah, nah kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Tetapi diingat, kita jangan pada masa pandemi ini jangan malah malas-malasan, tapi ayo kita gerak secukupnya, jangan terlalu over. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga imun tubuh kita dan menjaga kekuatan tubuh kita. Nah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan pandemi ini bisa cepat selesai. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam olahraga jaya.